Ya, silakan. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memberikan beberapa ketentuan. Yang pertama, teman-teman sekalian saya andaikan sebagai siswa-siswi jenjang SMA kelas 11 khususnya, di mana saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tugas pokok gereja. Dan nantinya juga ada interaksi dari saya kepada teman-teman, jadi dimohon untuk partisipasi dan antusiasnya ketika saya menanya teman-teman, entah jawaban teman-teman positif atau negatif, tentu itu juga pengelolaan dari saya nantinya untuk latihan di dalam membuka dan menutup pelajaran ini. Baik, saya akan memulainya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Pak. Oke, selamat Baik, siang. Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman yang ada di ruang virtual Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sudah bahagia ya. Ada yang belum bahagia kah hari ini? Masih ada yang cemberut atau punya masalah? Apakah ada? Saya Pak. Masalah kenapa banyak, Pak. Sarjono? Saya, Apa? Pak. Nggak dikasih uang jajan sama Ibu. Aduh, Sarjono, tolong sabar ya. Hari ini hari Jumat khususnya Sarjono, di mana kita harus pantang dan puasa untuk uang jajan ya. Untuk sementara, ditahan dulu. Oke, Sarjono. Oke, tadi siapa lagi yang kurang baik kabarnya atau belum bahagia? Bapak masih mendengar tadi suaranya. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, kenapa? Oke, Fonta dulu. Kenapa, Saudari Fonta? Kenapa belum bahagia hari ini? Pak. Belum makan, Pak, lemes. Aduh, belum makan. Yang sabar, Fonta. Kenapa belum makan? Mungkin Fonta belum mengatur waktunya dengan baik, mungkin ya. Kalau Iya, belum Pak, ada uang, sepertinya, Pak. sebabnya demikian ya. Oke. Bangun saya, Pak. Oh, bangun kesiangan. Oke, nanti semoga ada keinginan atau bagaimana inisiatif Fonta supaya bergerak mencari makan, tetapi jangan makan-makan yang daging atau yang mewah-mewah ya, karena hari ini hari Jumat, jadi harus pantang dan puasa yang bau-bau daging-daging seperti itu. Oke. Bagaimana dengan saudara Ferry? Ferry kenapa? Kenapa belum bahagia hari ini? Karena belum mengerjakan tugas dari Bapak. Oh. Maaf ya, Pak. Baik, Ferry. Oke, tidak apa-apa. Itu bisa jadi menjadi suatu pembelajaran bagi saudara Ferry ya. Mengapa belum mengerjakan tugas, mungkin juga belum mampu memanajemen waktunya dengan baik. Oke, teman-teman, terima kasih. Beberapa tadi sudah menyampaikan kabarnya, baik yang tidak baik maupun tidak baik. Kita harapkan semoga dengan bimbingan Roh Kudus memampukan kita agar bisa kembali ke jalan kebahagiaan. Karena Tuhan menciptakan kita semua dengan sungguh amat baik adanya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari sebuah tema pembelajaran, yakni tentang tugas pokok gereja. Tapi sebelum Bapak menjelaskan tentang tugas pokok gereja, Bapak ingin juga menanyakan kepada teman-teman tentang sebuah istilah, yakni yang namanya konsep dasar tentang identitas dan juga tugas. Oke, sebelum itu Bapak ingin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih, Saudari Mei. Oke, bahasan kita pada bab 4 ini yaitu tugas pokok gereja. Tapi sebelum itu, langkah baiknya kita memahami dan juga melakukan penyadaran diri, yakni identitas dan juga tugas. Bapak ingin bertanya kepada Saudari siapa ya di sini yang hadir? Saudari Francisca Octavia Asri. Hadir, Pak. Iya. Ya. Francisca, Bapak ingin bertanya, kira-kira kamu sudah menyadari atau belum identitasmu sebagai pelajar? Jika sudah, apa? Sebutkan salah satu contoh tugasmu sebagai seorang pelajar. Sudah, Pak. Saya sadar. Nah, buktinya saya mengikuti pelajaran Bapak saat ini. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab saya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Francisca atas jawabannya. Nah, Francisca menjawab kepada kita teman-teman bahwa dia menyadari identitasnya sebagai pelajar dengan mengikuti pembelajaran yang ada sekarang ini. Oke, Bapak ingin masih mencari jawaban dari teman-teman lainnya. Saudara Benediktus, bagaimana? Benediktus? Ya, Pak. Sebutkan salah satu tugasmu sebagai seorang pelajar, itu apa? Tugas sebagai pelajar itu ya belajar, Pak.
Jadi Oh. semalam saya belajar materi ini, Pak. Oke, terima kasih Saudara Benediktus. Wah, Benediktus bisa kita jadikan teladan ini teman-teman. Sudah membaca dahulu materi tentang tugas pokok gereja. Oke, Benediktus mengatakan bahwa tugas pokok seorang pelajar ini belajar. Masih satu lagi Bapak ingin mencari dan mendengar suara dari siapa ya? Katarina Renata. Ya, Pak. Ya. Oke, Rina. Kira-kira kamu sudah menyadari atau belum identitasmu sebagai pelajar dan menurutmu apa salah satu tugas pokok sebagai seorang pelajar, Rina? Ya, saya sudah mengerjakan tugas tadi malam, Pak, walau belum bisa di-upload. Oke, berarti Rina menyampaikan kepada kita teman-teman bahwa tugas pokok sebagai seorang pelajar yaitu mengerjakan tugas tanggung jawab sebagai seorang pelajar, yakni dengan tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah, hendaknya dikerjakan dan dikumpulkan. Bukan berarti disimpan menjadi makanan. Penyadaran diri, yakni terkait identitas dan tugas kita tadi, maka diharapkan identitas tersebut benar-benar kita hayati dan juga semestinya kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini sama juga sebenarnya dengan konsep dari tugas pokok gereja, di mana kita sendiri dalam gereja Katolik itu memiliki tugas pokok yakni 5 tugas pokok dari gereja. Tadi kan identitas kita itu sebagai seorang pelajar dan menyadari beberapa tugasnya. Nah, sekarang kita yang adalah warga gereja, di mana sejak dibaptis kita sudah menjadi warga gereja, tentunya kita juga mengambil bagian dalam menjalankan tugas pokok gereja ini. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa, oh itu Pak, hanyalah tugas mereka aktivis yang ada di gereja Pak, tugasnya romo, tugasnya suster atau bruder atau prodiakon yang di sana Pak. Jangan berpikir demikian ya teman-teman. Kita semua yang adalah anak-anak Allah yang sudah dibaptis dan juga mengambil bagian dalam warga gereja, hendaknya mengambil 5 tugas pokok dalam gereja ini. Apa saja sih tugas pokoknya? Yang pertama itu ada yang namanya liturgia atau menguduskan. Menguduskan ini bukan berarti hanya seorang imam yang memberikan sakramen-sakramen untuk menyucikan kita, akan tetapi bagaimana kita semua mampu menguduskan diri kita sendiri maupun menguduskan sesama kita. Contoh konkretnya apa, Pak? Oh, salah satunya itu misalnya teman-teman menegur temannya yang berbuat salah atau dosa. Misalnya dia khilaf untuk tidak puasa seperti hari ini, atau tidak pantang, dia langsung makan daging. Wah, itu adalah salah satu tindakan teman-teman untuk menegurnya supaya dia kembali ke jalan kekudusan, di mana kita semua esensinya itu dipanggil untuk menjadi kudus. Itu tugas dari liturgia. Selanjutnya itu kerikma, yakni mewartakan. Apa sih yang diwartakan? Apakah kita keluar-keluar, Pak, di tengah lapangan atau di tengah jalan untuk menyampaikan isi kitab suci dan berkhotbah? Bukan seperti itu. Kan tetapi kita menyampaikan nilai-nilai Injil atau nilai-nilai dalam kitab suci untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita praktikkan dan kita perbuat juga kepada sesama kita. Contohnya apa? Konkretnya, ya bisa saja. Kita kan punya nilai-nilai yang terkenal, salah satunya cinta kasih. Nah, perbuatan cinta kasih ini hendaknya kita lakukan dalam perbuatan kita kepada sesama kita. Selanjutnya itu ada martiria. Martiria ini apalagi Pak? Nah, martiria ini artinya bersaksi. Bersaksi dalam artian sifatnya yakni di mana kita semua yang adalah umat beriman mengalami cinta kasih Allah. Di mana ada peristiwa mujizatkah atau kita diselamatkan dari Tuhan Allah dari segala mara bahaya atau malapetaka, sehingga hendaknya kita mampu untuk melakukan kesaksian akan cinta kasih Allah tersebut. Ya, Katarina? Pak. Slide-nya nggak jalan, Pak. Oh, tidak jalan ya? Oke, mohon maaf. Sepertinya ada kendala teknis. Ya. Perlu diisi bensin dulu aja enggak, Pak? Oke. Terima kasih sudah mengingatkan saya interupsi. Kalau sekarang ya, bagaimana? Pak. Bentar, Pak. Udah, Pak, udah. Oke, sepertinya laptop saya memadai untuk seperti ini, tidak bisa full slide ya, teman-teman. Oke, sepertinya saja. Apakah bisa terbaca? Semoga terbaca ya. Nah, ini dia. Terima kasih ya, Saudara Rina, Sarjono, dan teman-teman sudah mengingatkan Bapak. Oke. Selanjutnya ada koinonia.
yakni di mana tujuannya itu membangun persekutuan atau membina persekutuan. Persekutuannya seperti apa? Tentu saja dilandasi dengan persaudaraan cinta kasih, di mana kita semua punya keteladanan dari para rasul dalam gereja perdana untuk melakukan persaudaraan cinta kasih. Dan yang terakhir, tugas gereja yang harus kita jalankan juga, yakni diakonia atau melayani. Melayani sama juga halnya, di mana cinta kasih juga harus ditonjolkan, di mana kita juga harus melakukan pelayanan kepada sesama kita dengan penuh kasih. Nah, tadi kita materi tentang 5 tugas gereja tadi. Maka sekarang Bapak ingin bertanya, kira-kira kepada teman-teman, apakah sudah benar-benar paham dengan yang Bapak jelaskan? Atau Bapak cuma mengeluarkan liur berbusa-busa tanpa ada yang menyimak? Wah, itu sungguh mengiris hati ya, tapi tidak apa-apa. Hari Jumat ini Patana puasa, maka Bapak harus dilatih kesabarannya bersama kalian. Oke, Bapak ingin bertanya kepada Saudari Anastasia Rosarita. Sebutkan apa tadi salah satu tugas gereja. Rosarita, silakan. Pak, saya nggak dengerin. Waduh, Bapak kecepatan ya menjelaskannya. Iya, Pak. Aduh, oke. Tidak apa-apa. Semoga Rosarita mampu memahami dari temannya nanti yang akan menjawab. Bapak akan bertanya lagi kepada Saudari Mei. Saudari Mei, apa salah satu tugas gereja tadi? Satu tugasnya ya, Pak ya? Ya, satu saja, sebutkan. Aduh, nggak denger tadi, Pak. Aduh, ternyata Saudari Mei juga tidak mendengarkan. Mungkin Maaf, Bapak Saya, Pak, Pak. saya, Nggak Pak. semangat. Nggak ada Saya, ayam. Pak, yang pintar sendiri, Pak. Saya, Pak. Oke, Sarjono ingin berpendapat. Oke, silahkan. Karena saya murid paling pintar Ya, di kelas silakan. ini, Pak. Sombong. Itu kayak nama tetangga saya. Siapa ya? Keritma, Pak. Ya, Keritma, Pak. Kerikma. Nah, terima kasih Sarjono. Kita beri aplaus untuk Sarjono. Tepuk tangan virtualnya, Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Sarjono. Oke, Sarjono tadi menyebutkan Kerikma. Apakah teman-teman lain ada yang masih ingat tadi apa lagi 4 tugas lainnya selain Kerikma atau mewartakan tadi? Saya Pak, Masih saya ada yang Pak. berpendapat? Oke, Benediktus, silahkan. Apa Benediktus? menurutmu? Liturgia Pak. Liturgia, oke. Terima kasih Benediktus. Kita beri apresiasi untuk Benediktus. Oke. Masih ada 3 tugas lainnya, tetapi sepertinya ini terlalu runyam ya teman-teman. Dimana pakai bahasa Latin Pak, aneh banget Pak. Susah menghafalnya, susah mengingatnya. Oke, Bapak punya sedikit tips nih dan sedikit kesimpulan bagaimana teman-teman mudah mengingatnya. Di mana 5 tugas gereja itu tidak hanya kita ingat, tetapi hendaknya kita... Pak, suaranya Mic-nya, Pak. Mic-nya. Oke, mohon maaf, kesalahan teknis. Oke. Jadi, kita buat kesimpulannya ya. Nah, supaya teman-teman itu mudah dalam mengingatnya 5 tugas gereja tadi, Bapak memberikan sedikit tips, yaitu kalian mengingat saja 5 akhiran A. Apa saja 5 akhiran A tadi? Yakni liturgia, kerigma, martiria, koinonia, dan diakonia. Nah, sedangkan artinya nanti silakan teman-teman mendalami di rumah. Tentu akan ada studi lebih lanjut dari teman-teman untuk mendalami dari 5 tugas gereja ini, apa sih yang sudah aku jalankan? Apa sih yang sebenarnya sudah aku lakukan dalam kehidupanku sehari-hari? Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin salah satunya sharing tentang 5 tugas gereja ini. Bapak ingin mendengar jawaban dari Saudara Benediktus. Kira-kira dari 5 tugas gereja ini, Benediktus, mana yang sudah kamu jalankan? Ya Pak, kalau dari saya liturgia Pak. Ya, saya akan di-sharingkan Benediktus, bagaimana pengalamanmu dalam liturgia? Liturgia saya pernah terlibat dalam tugas menjadi petugas liturgi Pak di gereja. Oke, berarti terima kasih Benediktus. Nah, Benediktus sudah melakukan liturgia, namanya pelayanan. Bukan, menguduskan. Berarti Benediktus bukan hanya menguduskan dengan cara bertugas di gereja, akan tetapi dia juga sekaligus menjalankan yang namanya diakonia, yakni pelayanan tadi di gereja.
liturgia menguduskan, dan diakonia pelayanan. Sehingga Benediktus sudah melakukan yang namanya tugas menguduskan dan juga sekaligus tugas untuk pelayanan. Terima kasih Benediktus. Oke, masih ada teman-teman, salah satunya ingin sharing lagi untuk terakhir sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini. Dari 5 tugas gereja ini, siapa yang pernah menjalankan, misalnya mewartakan atau kesaksian saya Pak, saya pernah diselamatkan oleh Tuhan dari pengalaman ini. Dan akhirnya saya ceritakan. Dan mungkin ini adalah forum di mana kita juga untuk memberikan kesaksian tersebut. Apakah ada? Ada? Oke, tidak apa-apa jika tidak ada. Sepertinya materi ini cukup memusingkan dan juga cukup menguras waktu kita untuk fokus ya. Baik, jika demikian, Bapak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas antusiasnya, atas partisipasinya, dan juga mungkin sudah ada yang mencatat beberapa hal yang penting supaya nantinya kelak ketika Bapak memberikan ujian ataupun soal ulangan, teman-teman sudah punya pegangan yang nantinya akan dipelajari. Dan tentu semoga hasilnya tentu baik. Teman-teman, Bapak hanya ingin mengingatkan kepada kalian, kita sebagai warga gereja itu bukan hanya hafal ataupun paham tentang konsep 5 tugas gereja ini, tapi Bapak meminta kepada teman-teman sekalian untuk juga mampu, yakni menghayati dan juga menjalankannya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, baik itu liturgia, kerigma, martiria, koinonia, dan juga diakonia. Baik, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Ada PR nggak Pak? PR Pak? Tugas-tugas gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, Sarjono. Nggak ada PR atau tugas Pak? Biasa, Pak. Murid Nggak usah, apa Pak. ini Nggak ya? ada tugas, Pak. Tidak perlu Sarjono. Bagaimana jadi Tidak guru perlu. Pak? Mungkin PR-nya itu kamu buat sendiri dari refleksi kamu terhadap 5 tugas gereja tadi. Bapak tidak akan menuntut kamu buat tugas. Oke, itu saja Sarjono.